Untuk menggunakan iSpring ini, kita akan yang pertama yang akan kita optimalkan adalah fungsi audio. Langkahnya, kita tinggal masuk ke menu Insert di PowerPoint-nya, kemudian pilih menu audio ya di sini. Menu audio di sini. Ini bisa kita gunakan audio from file, gitu ya, audio from file atau record audio. Yang saya sarankan ini kita mengambil file dari luar, audio from file, karena di beberapa kasus sempat saya jumpai kalau record audio langsung dari PowerPoint-nya itu tidak kompatibel dengan iSpring-nya. Tapi kemarin saya lihat Bapak Ibu record langsung dari PowerPoint-nya ternyata tidak ada masalah, yaitu syukurlah, bagus gitu ya. Berarti lebih mudah sih sebetulnya record audio langsung dari PowerPoint-nya gitu ya. Record audio dari PowerPoint-nya, kita record gitu ya. Halo, ini penjelasan di slide pertama. Kalau sudah tinggal stop. Oke. Sorry. Record audio, record. Halo, halo, tes 1 2 3. Halo. Record. Halo, halo, tes. Nah, ini ya hasilnya. Record. Halo, halo, tes 1 2 3. Oke, nah itu. Jadi ini langsung dari menu record audio. Tapi kalau nanti ada kendala di tempat Bapak Ibu, ternyata tidak bisa langsung record audio dari PowerPoint-nya, berarti Bapak Ibu record dari software luar atau menggunakan telepon gitu ya, lewat telepon pun itu tidak jadi masalah. Caranya ya tinggal audio from file, klik audio from file di sini. Kemudian kita cari file recordnya ada di mana gitu ya. Bentuknya bisa MP3, bisa WAV gitu ya. Saya sarankan MP3 atau WAV lah, dua format itu. Kalau di luar dari itu kadang-kadang tidak kompatibel. Gitu ya. Jadi tinggal klik salah satu filenya, insert. Maka dia akan masuk ke dalam slide kita. Gitu ya, slide kita. Oke, jadi langkahnya seperti itu, sesimpel itu. Jadi kita tinggal masuk ke insert, kemudian ke audio. Tiap slide seperti itu saja terus gitu ya. Tiap slide seperti itu saja. Slide pertama kita masukkan audio, slide kedua masukkan lagi audio, slide ketiga dan seterusnya sampai ke slide terakhir. Makanya tadi kalau kita sudah siapkan notes di sini, narasi penjelasan yang lengkapnya di sini, kan itu kita tinggal bacalah minimal gitu ya. Itu jadi lebih memudahkan kita untuk konsentrasi. Setelah selesai itu semua, memasukkan audio semua gitu ya. Kalau kita ada keinginan, oke, saya ingin menyisipkan video gitu ya. Ada video yang lebih ilustrasi lebih bagus lah gitu ya. Seperti di lalu lintas mungkin ada ilustrasi di jalan raya seperti apa gitu kan. Nah, caranya adalah hampir sama dengan audio gitu ya. Di setiap slide kita videonya mau dimasukkan di mana gitu ya. Saya sarankan untuk membuat dulu satu slide kosong gitu ya. Di enter saja, ada slide kosong, kemudian kita masukkan video. Masuk ke insert. Ya, masuk ke insert, di sininya ada video. Nah, pilih yang video from file. Video from file. Kita cari posisi videonya ada di mana. Contoh, ini ada satu video, formatnya boleh MP4 atau FLV bisa, tapi saya sarankan MP4 lah ya, yang paling umum gitu ya. Klik filenya, insert. Nah, maka dia akan secara otomatis memasukkan video ke dalam slide baru kita. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi simple untuk menambahkan video gitu ya, video kita tinggal masuk insert, video from file. Maka dia akan masukkan ke slide kosong kita yang isinya adalah video. Nah, oke, jadi ceritanya kita sudah selesai memasukkan audio tiap slide, kemudian ada ditambahkan video gitu ya. Kalau memang diperlukan, hanya mungkin saran kalau kita menggunakan video sebisa mungkin ya dalam satu paket itu, dalam satu presentasi itu ya jangan terlalu banyak juga lah gitu ya, maksimal dua video. Durasinya ya maksimal juga 5 menitan lah gitu ya. Karena kalau sudah terlalu banyak juga nanti akan berpengaruh ke besaran file hasilnya. Jadi nanti untuk diuploadnya dan lain sebagainya kan itu
rada repot, apalagi nanti masalah nyangkut ke bandwidth dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk video itu ya, satu presentasi itu tidak lebih dari dua video pendek ya, sekitar 5 menitan, maksimal 10 menitan. Oke. Boleh Pak, dari YouTube, boleh diambil dari YouTube, tapi saya sarankan menyertakan alamatnya ya, alamat sumbernya, YouTube-nya itu alamatnya di mana. Karena takutnya ini terkait ke copyright ya, terkait ke copyright. Jadi minimal itu kita sertakan sumbernya dari mana, gitu ya. Wong on the spot Trans 7 saja kan dari YouTube semua ya. Itu tidak jadi masalah, tetapi dia selalu menyertakan sumbernya dari mana, gitu ya. Sumbernya dari mana, sehingga betul, jadi itunya disertakan alamatnya. Oke, jadi langkahnya sesimpel itu. Kita masukkan audio per slide, kemudian memasukkan video kalau perlu, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke iSpring-nya, gitu ya. Kita masuk ke iSpring-nya, kita pilih publish. Kita pilih publish, klik di publish. Nah, di sini yang perlu kita setting, yang pertama adalah judulnya. Judulnya terserah mau apa, gitu ya. Judulnya mau di apa. Kemudian selanjutnya kita mau menyimpan hasilnya di mana, gitu ya. Apakah di dokumen, apakah di flash disk, apakah di D dan seterusnya. Ini kita ganti destinasinya ya, lokal foldernya. Kita bisa browse. Contoh saya mau pindahkan ke folder download. Oke, maka dia akan mengganti di sini. Atau kita mau pindahkan ke dokumen dan seterusnya. Jadi kita tinggal browse, cari folder yang akan kita kendaki. Selanjutnya di sini slide range saya sarankan all slide saja. Selanjutnya option. Nah, di sini ada beberapa option, ada beberapa pilihan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan di option yang pertama, generate SCOM 1.2. Jadi gini, kalau Bapak Ibu nanti akan mengembangkan slide audio ini untuk diuploadkan ke LMS, ke Moodle-nya, ini saya sarankan dicentang. Centang ya. Supaya nanti formatnya sudah sesuai dengan Moodle, bentuk SCOM. Tapi kalau tujuannya hanya untuk dipresentasikan di kelas seperti sekarang, gitu ya, di kelas atau hanya sekedar didistribusikan lewat CD atau flash disk, gitu ya, tidak dimasukkan ke dalam sistem. Ini tidak perlu dicentang, gitu ya, tidak perlu dicentang. Jadi nanti dia hanya akan mengenerate flashnya saja, gitu ya, flashnya saja. Jadi ini tidak perlu dicentang. Jadi catatannya sekali lagi, kalau akan diuploadkan ke LMS, ini dicentang. Kalau tujuannya di luar dari itu, untuk presentasi, untuk ditayangkan seperti biasa, itu tidak perlu, gitu ya, tidak perlu dicentang generate SCOM-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa option. Saya sih kadang-kadang juga tidak terlalu memperhatikan option yang di bawah ini karena secara umum sih tidak jadi masalah ya. Contoh seperti start presentation automatically. Jadi dia kalau kita centang dia akan secara otomatis presentasinya mulai gitu ya. Kemudian kalau tidak dicentang berarti kita harus play dulu. Itu bedanya hanya itu saja. Loop presentation dia bisa ngeloop gitu ya. Change slide automatically. Jadi nanti kalau dia hanya sekedar video sih kita centang di sini. Jadi setelah habis dia tidak perlu klik play lagi, dia langsung berpindah ke slide selanjutnya. Durasi ini durasi minimum gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah memasukkan audio ataupun video di dalamnya, nanti si durasinya itu akan menyesuaikan ke audionya. Jadi audionya kalau di audionya itu durasinya 2 menit, maka nanti si durasi slide-nya itu ya 2 menit gitu. Dia akan secara otomatis. Nah, kalau minimum slide duration ini untuk men-setting kalau si slide-nya itu tidak ada audio atau video. Maka minimal si slide itu dia bertahan 15 detik gitu durasinya. Tapi kalau kita sudah masukkan audio atau video, maka durasinya itu akan menyesuaikan ke si audio yang sudah kita insertkan gitu ya. Selanjutnya autoplay, on click animation is dan seterusnya, ini boleh dicentang boleh tidak. Selanjutnya ya sudah, kita tinggal publish. Klik publish. Jadi intinya fasilitas iSpring ini ya hanya publish gitu, hanya publish, hanya tinggal kita sesuaikan dengan fitur-fitur PowerPoint-nya gitu ya, di fitur insert lah khususnya, insert audio dan video.
Oke, dia biasanya akan mengenerate gitu ya seluruh slide. Nah, ini kalau sudah selesai, biasanya dia otomatis membuka hasilnya gitu ya. Nah, seperti ini contoh hasil dari presentasi saya. Halo, tes 1 2 3. Nah, di sini yang tadi ada video juga, dia akan otomatis masuk di sana. Fundamentals of Blended Learning. My name is Michael Thompson, and I'm the Director of School Partnerships at Education Elements. We work with schools across the country to help them think about blended learning and to design instructional models which use technology Jadi apapun yang kita effectively. masukkan, mau bentuknya Our video, primary audio, itu product akan masuk ke is sini. the HLM. Nih, gitu ya. Ini contoh. Halo, percobaan menggunakan sound Oke, itu recorder saja. Jadi untuk intinya, dimasukkan ke dalam authoring tools kita. Terima kasih. Oke, jadi intinya untuk iSpring itu kita manfaatkan fasilitas insert audio dan video. Kalau itu sudah selesai, kita tinggal publish gitu ya. Catatannya tadi sekali lagi, kalau akan diuploadkan ke LMS, ke Moodle-nya, kita centang generate SCOM-nya. Kalau hanya untuk ditayangkan seperti barusan gitu ya, hanya untuk dipresentasikan atau hanya untuk nonton bersama gitu ya. Untuk sosialisasi ke ke daerah gitu ya, ini tidak perlu dicentang. Tinggal publish, nanti dia akan otomatis mengenerate hasilnya. Nah, ini hasilnya ada contoh 3 file ini. Itu saja sih sebetulnya untuk iSpring.